Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa kayak, aduh payah banget gue, tapi nggak tahu persis kenapa? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar buku dari Andrea Owen, How to Stop Feeling Like Shit, yang ngungkapin kebiasaan-kebiasaan tersembunyi yang nahan kita. Yuk kita mulai dari titik terendah si penulisnya. Andrea Owen ini nggak pakai basa-basi sama sekali. Dia langsung aja bawa kita ke momen tergelap dalam hidupnya. Ini bukan sekedar kalimat pembuka loh, ini tuh pengakuan yang jujur banget. Awal yang kuat, yang bikin kita langsung pengen tahu, emangnya ada apa sih? Dan yang namanya titik terendah ini bukan cuma perasaan doang. Ini benar-benar serangkaian kejadian yang, wah hancur banget. Dia ditipu pasangannya, duitnya ludes, nggak punya kerjaan, dan yang paling berat, dia lagi hamil dan sendirian. Bener-bener badai yang sempurna yang bikin dia hancur lebur. Di tengah semua kekacauan itu, Andrea nanya satu hal ke dirinya sendiri. Pertanyaan yang mungkin kita semua juga pernah tanyain. Apa sih yang salah sama gue? Ini pertanyaan yang universal banget, yang keluar pas kita ngerasa stuck, sendirian, dan penuh rasa malu. Nah, justru dari titik terendah itulah, Andrea mulai sadar sesuatu yang penting banget. Perasaan payah ini ternyata bukan masalah dia doang. Dia nemuin sebuah pola. Sebuah siklus kebiasaan yang ngejebak banyak banget dari kita. Dan inilah inti dari penemuannya. 14. Angka ini apa ya maksudnya? Ini bukan angka sembarangan loh. Justru ini adalah kunci buat ngertiin siklus yang bikin kita terus-terusan ngerasa terpuruk. Dan ini bakal ngubah cara kita ngelihat kelakuan kita sendiri. Oke, jadi ternyata angka 14 itu adalah jumlah kebiasaan buruk yang dia temuin. Mulai dari perfeksionisme yang bikin capek, kebiasaan nyenengin semua orang, sampai sabotase diri sendiri. Inilah musuh-musuh dalam selimut yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Kutipan ini benar-benar ngena banget deh. Intinya gini, hidup emang kadang ngejatuhin kita, iya. Tapi yang bikin kita tetap di bawah, itu ya kebiasaan-kebiasaan ini. Ini benar-benar ngubah cara pandang kan? Oke, tapi pertanyaannya, kenapa sih kita ngelakuin kebiasaan-kebiasaan ini? Apa akarnya? Ternyata ada satu emosi kuat yang jadi dalangnya, yang diam-diam ngendaliin semua tindakan kita. Emosi itu adalah... Nah, buku ini ngambil referensi dari peneliti terkenal, Brené Brown, untuk ngejelasin soal rasa malu. Jadi, rasa malu itu bukan sekedar ngerasa bersalah ya, ini lebih dalam lagi. Ini adalah keyakinan bahwa diri kita yang salah, yang cacat, yang nggak pantas buat dicintai. Biar kebayang, Andrea cerita satu pengalaman dia yang, wah, sakit banget. Pas kelulusan kelas 8 ya. Dia udah ngerasa cantik dan pede banget, tiba-tiba ada cewek-cewek populer nunjuk-nunjuk sambil ngetawain dia di depan semua orang. Momen dihina di depan umum kayak gini itu jadi bibit rasa malu yang mendalam. Nah, disinilah semuanya nyambung. Kenapa kita jadi perfeksionis? Kenapa kita pengen ngontrol semuanya? Atau jadi people pleaser, itu semua sebenarnya cara kita buat melindungi diri biar nggak ngerasain malu yang kayak gitu lagi. Itu tameng kita, yang sayangnya malah bikin kita terperangkap. Oke, biar lebih jelas kita bedah satu contoh ya. Salah satu kebiasaan yang paling umum dan paling rusak, jadi kritikus paling jahat buat diri kita sendiri. Atau istilahnya Andrea, jadi brengsek sama diri sendiri. Coba deh, lihat perbandingan ini. Di satu sisi, omongan dari pasangan yang kasar. Di sisi lain, omongan dari suara di kepala kita sendiri. Gila kan? Mirip banget. Ini nunjukin kalau suara di kepala kita itu seringnya bukan motivator, tapi malah kayak pelaku kekerasan internal. Dan ini dia inti dari bukunya. Nggak ada satu orang pun yang bisa jadi bahagia, sukses, atau sehat dengan cara nyiksa diri sendiri terus-terusan. Kita sering mikir kalau kita keras sama diri sendiri itu bagus buat motivasi. Padahal, sama sekali nggak. Kekerasan batin nggak akan pernah bawa kita ke hidup yang kita mau. Oke, terus gimana dong cara ngatasinnya? Nah, buku ini ngasih 3 langkah praktis. Pertama, sadarin dulu, kapan sih suara ini muncul? Kedua, kenali pemicunya, apa yang bikin dia aktif? Dan ketiga, yang paling penting, komitmen sama prosesnya. Anggap ini latihan, bukan sesuatu yang bisa beres dalam semalam. Dan ini penting banget buat dicatat ya. Tujuannya itu bukan buat bikin si kritikus ini diem selamanya. Itu nggak mungkin. Tujuannya adalah mengubah hubungan kita sama dia. Kita belajar buat nggak percaya semua omongannya dan milih buat lebih berbelas kasih sama diri sendiri. Jadi, intinya, ini semua bukan soal quick fix atau perbaikan instan. Ini lebih ke cara latihan baru, cara kita berhubungan sama diri sendiri yang bakal kita lakuin seumur hidup. Buku ini nyimpulin Anda 4 kunci utama biar perubahannya bisa bertahan lama. Pertama, kesadaran diri, biar kita tahu masalahnya di mana. Kedua, welas asih, biar kita bisa jadi teman buat diri sendiri.
Ketiga, konsistensi. Ingat, ini maraton, bukan sprint. Dan terakhir, komitmen buat benar-benar bertindak. Kita tutup dengan kutipan yang dalam banget ini. Ini ngingetin kita kalau proses ini tuh soal berdamai sama diri sendiri, bukan perang terus-terusan. Welas asih itu fondasinya, dasarnya penyembuhan dan pertumbuhan. Sebagai penutup, aku mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungin. Coba deh, pikirin, hal apa sih yang paling sering jadi sasaran kritik batin kamu? Sadar akan hal itu aja, udah jadi langkah pertama yang gede banget dalam perjalanan kamu buat berhenti merasa payah.